Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Puspita dari kelas A6 pagi NIM 2101010205 MK Manajemen Pemasaran, dosen penampu Dr. Ronald Aprianto, SE MSI. Saya akan mempresentasikan hasil survei kami yang kemarin. Survei yang pertama yaitu analisis brand personality dari Francis Kopi Janji Jiwa di Lubuk Linggau. Pertama, pendahuluan. Penelitian ini didapati bahwa sebagian besar pelanggan menganggap bahwa Kopi Janji Jiwa memiliki beberapa brand personality yang menonjol dan terlihat dari berbagai atribut. Salah satu contohnya seperti puisi singkat yang ditulis di cup atau kemasan produk. Yang kedua, tujuan penelitian. Untuk mengetahui brand personality pada Kopi Janji Jiwa, yaitu di Lubuk Linggau. Yang ketiga, metode survei. Menurut Masri Singgarimbun dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Survei, pengertian survei pada umumnya dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atau populasi untuk mewakili seluruh populasi. Dengan demikian, penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Hasil penelitian dilakukan di penjual Kopi Janji Jiwa cabang kedua di Lipo Plaza Lubuk Linggau. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang diperoleh penelitian setelah melakukan penelitian ini adalah brand personality yang paling menonjol dari Francis Kopi Janji Jiwa yang di indikator Ampere Class dari dimensi sophistication kecanggihan dengan pernyataan Kopi Janji Jiwa dapat dipesan lewat Grab. Saran, Kopi Janji Jiwa harus mempertahankan kepercayaan konsumen dengan melakukan pelatihan tenaga kerja atau karyawan. Keramahan tetap terjaga. Kopi Janji Jiwa harus terus melakukan inovasi kemasannya mengikuti perkembangan zaman karena sudah banyak merek franchise sejenis yang memiliki tampilan kemasan yang lebih menarik. Survei yang kedua yaitu analisis perbandingan kualitas produk makanan cepat saji dan pengaruhnya terhadap kepuasan pembeli, yaitu Richeese dan KFC. Dahuluannya yaitu pengertian kualitas produk memiliki inti pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan yang bertujuan untuk mengimbangi harapan pelanggan. Menurut Coulter dan Armstrong, kualitas produk adalah kemampuan sebuah produk dan memperagakan fungsinya. Hal ini termasuk keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudahan pengoperasian, dan reparasi produk, juga atribut produk lainnya. Menurut Coulter dan Keller, kualitas produk adalah kemampuan suatu barang untuk memberikan hasil atau kinerja yang sesuai bahkan melebihi dari apa yang diinginkan pelanggan. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa besar pengaruh kualitas produk makanan cepat saji yang sering dibeli dan digemari di kalangan semua orang. Selain kualitas produk, harga, pemasaran, penjualan termasuk dalam pengaruhnya terhadap kepuasan pembeli. Metode survei. Menurut Masri Singgarimbun dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Survei, pengertian survei pada umumnya dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atau populasi untuk mewakili seluruh populasi. Dengan demikian, penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu
populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Hasil penelitian Ricis dan KFC. Penelitian dilakukan di penjual makanan cepat saji, yaitu di KFC dan Ricis. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu kualitas yang diinginkan konsumen, yaitu produk yang menarik, harga dan pemasaran yang pas sehingga konsumen tidak bosan-bosan membeli produk. Ragam produk yang diinginkan konsumen adalah produk yang sesuai dengan kebutuhan, produk yang berkualitas baik, aman, sehat, estetika, dan kemasan menarik, dan cita rasa yang enak. Saran yaitu untuk Ricis Victory, kurangnya meja untuk makan di tempat dan karena cabangnya hanya ada satu, sulit juga konsumen untuk membeli karena selalu ramai dikunjungi konsumen. Sarannya agar memperbanyak meja atau memperluas tempat agar konsumen lebih nyaman. Survei yang ketiga yaitu analisis kepuasan konsumen produk roti O pada daerah di Kota Lubuk Linggau di Sumatera Selatan. Yang pertama, pendahuluan. Industri roti O dan kue di Indonesia semakin berkembang pada zaman ini. Berdasarkan data Asosiasi Pengusaha Bakery Indonesia (APBI) menunjukkan bahwa industri roti Indonesia tumbuh antara 10-15% per tahun dengan pangsa pasar terbesar didominasi oleh produksi roti O lembut dan segar dengan kadar gula yang tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin tingginya minat beli masyarakat terhadap pada produk roti O. Tujuan penelitian berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membuktikan, yaitu pengaruh antara harga, kualitas produk, kualitas pelayan, dan promosi terhadap kepuasan konsumen. Metode survei menurut Masri Singgarimbun dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Survei. Pengertian survei pada umumnya dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atau populasi untuk mewakili seluruh populasi. Penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Penelitian dilakukan di penjual roti, yaitu roti O. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, harga berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Hal ini dikarenakan konsumen akan puas terhadap suatu produk apabila produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan ekspektasi mereka dengan biaya yang sesuai. Akan tetapi, dengan banyaknya pesaing yang menawarkan kualitas serupa, harga menjadi salah satu hal yang paling dipertimbangkan oleh konsumen. Saran, seharusnya roti O memanfaatkan teknologi seperti penampilan di aplikasi ojek online seperti Grab atau Maxim karena akan menaikkan tingkat kepuasan pembeli. Soal yang kedua yaitu iklan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan iklan saya, yaitu iklan Pepsodent. Iklan Pepsodent yaitu dari segmentasi produk Pepsodent. Ini mencakup seluruh wilayah di Indonesia dan memiliki segmen pasar kalangan keluarga yang menginginkan Pepsodent antiseptik untuk melindungi gigi berlubang dari kuman. Segmentasinya terutama fokus ke kalangan orang dewasa yang sangat aktif beraktivitas saat bepergian, sehingga membuat para orang khawatir akan kebersihan dan kesehatannya. Melalui promosi Pepsodent yang cukup meluas,
Produk ini berhasil menarik perhatian kalangan orang di luar sana untuk memberikan kesehatan gigi menggunakan Pepsodent. Penargetan Pepsodent menggunakan strategi spesialisasi selektif dalam membidik segmen pasar yang perusahaan yang menawarkan produk Pepsodent yang berbeda-beda. Untuk setiap segmen pasar, hal ini terbuktikan dengan sangat bervariasinya produk-produk yang dikeluarkan oleh Pepsodent. Produk-produk tersebut Pepsodent dalam bentuk panjang yang ekonomis hingga Pepsodent dalam bentuk cair yang lebih eksklusif. Pepsodent ditunjukkan untuk kalangan orang dewasa dan sebagainya. Positioning Pepsodent. Pepsodent menempatkan produknya pada persepsi konsumen dengan memanfaatkan atribut atau manfaat yang ada pada produk dengan melakukan promosi yang mengajak konsumen untuk gigi bersih dan sehat, mampu menciptakan citra baik dan senyuman terhadap orang lain dan keluarga. Cara ini cukup efektif karena persepsi konsumen yang positif terhadap produk akan membuat semua orang yang tersenyum lebar. Menurut pendapat saya, yaitu dari hasil survei dan iklan, yaitu sebagai brand besar, Pepsodent tentu memiliki banyak link atau produk mulai dari Pepsodent orang dewasa maupun anak-anak dan banyak jenis lainnya. Menginformasikan pasar menjelaskan pelayanan yang tentang suatu produk tersedia, mengusulkan kegunaan baru, mengoreksi kesan yang salah satu produk, mengurangi kemasan, memberitahukan pasar pembeli tentang perubahan harga, membangun citra perusahaan, menjelaskan cara kerja suatu produk. Sekian dan terima kasih.